Oke, tetap semangat bersama dengan saya Ustadz Muntaha. Kali ini saya akan menerjemahkan teks Ihya Ulumuddin juz 2 pada halaman 289, tentu dengan terjemah bahasa Indonesia dan dari paragraf ke paragraf untuk memudahkan pemahaman. Terima kasih, tetap semangat, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha pada kesempatan ini akan mencoba untuk menerjemahkan teks Ihya Ulumuddin juz 2 pada halaman 289 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yutlaqul qawlu bitahrimi dzalika kullihi falaisa sababu fi zuhurin nifaqi fil qalbil al ma'asiyah faqat balil mubahatu allati ya mawaqi'u nadharil khalqi aktsaru ta'siran. Tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa semua itu hukumnya haram, sebab yang menjadi penyebab munculnya kemunafikan dalam hati bukan hanya maksiat saja, melainkan juga perkara-perkara yang mubah atau yang boleh yang menjadi pusat perhatian manusia justru lebih banyak memberikan pengaruh. Walidzalika nazala Umaru radhiyallahu anhu an farasin hamlajin tahtahu wa qapa'a dzanabahu li'annahu istash'ara fi nafsihil khulaya'a khuyala'a li husni matiyatihi fahadhan nifaku minal mubahati. Karena itulah Umar radhiyallahu an turun dari kuda bagus yang ia tunggangi lalu memotong ekornya, sebab ia merasakan adanya kesombongan dalam dirinya karena keindahan tunggangannya. Ini adalah contoh kemunafikan yang muncul dari perkara yang mubah. Wa amma qaulu bni Umar radhiyallahu anhuma ala la asma'allahu lakum fala yadulu ala tahrimi min haitsu innahu ghinaun bal kanu muhrimina wala yaliku bihimur rafathu wa dhahara lahu min makhayilihim anna sama'ahum lam yakun liwajdin wa syauqin ila ziyarati baitillahi ta'ala bali mujarratil lahwi. Adapun ucapan Ibnu Umar radhiyallahu an, ketahuilah semoga Allah tidak memperdengarkan nyanyian kepada kalian, maka itu tidak menunjukkan pengharaman hanya karena ia adalah nyanyian. Namun sebab mereka ketika itu dalam keadaan ihram dan tidak pantas bagi mereka untuk berkata atau melakukan hal yang sia-sia. Ibnu Umar melihat dari tanda-tanda mereka bahwa mendengarkan nyanyian itu bukan karena rasa rindu dan getaran hati untuk berkunjung ke Baitullah, tetapi hanya sekedar untuk bersenang-senang. Fa'an karo zalika alaihim likaunihi mungkaron bil idhafati ila halihim wa halil ikhrami wa hikayatul akhwali takhsuru fiha wujuhul ikhtimali. Maka Ibnu Umar mengingkari perbuatan itu karena perbuatan tersebut dianggap mungkar jika dibandingkan dengan keadaan mereka dan keadaan ihram. Dan kisah-kisah tentang kondisi seperti ini memiliki banyak kemungkinan penafsiran. Wa amma wada'uhu usbu'aihi fi udhunaihi fayu'aridhuhu annahu lam ya'mur nafi'an bidzalika wala ankara alaihi sama'ahu wa innama fa'ala dzalika huwa li annahu ra'a
an yunazziha sam'ahu fil hali wa qalbahu an sautin rubbama yuharrikul lahwa wa yamna'ahu an fikrin kana fi au dzikrin huwa aula minhu. Adapun tindakan Ibnu Umar yang meletakkan kedua jarinya di telinganya, maka yang menentangnya adalah kenyataan bahwa ia tidak memerintahkan Nafi untuk melakukan hal yang sama, dan ia juga tidak mengingkari Nafi yang mendengarkan suara itu. Ia hanya melakukannya karena ia memandang lebih baik menjaga pendengarannya saat itu dan menjaga hatinya dari suara yang mungkin menimbulkan kelalaian atau menghalanginya dari suatu pemikiran atau zikir yang lebih utama baginya. Wa kadzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'annahu lam yamna ibna Umar fala yadulu aidan ala tahrimi bal yadulu ala annal aula tarkuhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Meskipun beliau tidak melarang Ibnu Umar, maka perbuatan itu juga tidak menunjukkan adanya pengharaman, tetapi hanya menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya. Wa nahnu nara annal aula tarkuhu fi aksaril akhwali bal aksaru mubahati dunyal aula tarkuha idza ulima anna dzalika yu'athiru fil qalbi faqat khala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batal faraghi minas sholati thawba Abi Jahmin id kanat alaihi a'lamun syaghalat qalbahu. Dan kami berpandangan bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya dalam kebanyakan keadaan. Bahkan kebanyakan hal mubah di dunia ini lebih baik ditinggalkan apabila diketahui bahwa hal itu mempengaruhi hati. Sesungguhnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat, beliau menanggalkan baju Abu Jahm karena pada baju itu terdapat corak yang telah menyibukkan hatinya. Hadithu khal'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batal faraghi minas sholati thawba Abi Jahmin id afatara anna dzalika yadulu kana alai a'lamun syaghalat qalbahu taqaddama fi sholati ala tahrimil a'lami ala thawbi. Hadis tentang Rasulullah SAW menanggalkan baju Abu Jahm setelah selesai sholat karena ada tanda-tanda atau corak pada baju tersebut yang menyibukkan hatinya telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan sholat. Maka apakah engkau mengira bahwa perbuatan itu menunjukkan pengharaman corak pada baju? Fala allahu kana fi halatin kana sautu zammarati ra'i yusghiluhu antilkal halati kama syaghalahul alamu anis sholati balil hajatu ila istitharatil akhwali asyarifati minal qalbi bi khilatis sama'i kusurun bil idhafati ila man huwa daimu syuhudil lil haqi wa in kana kamalan bil idhafati ila ghairihi. Mungkin saat itu beliau sedang berada dalam suatu keadaan atau spiritual di mana suara seruling gembala mengganggu keadaannya itu, sebagaimana corak pada baju pernah mengganggu kekhusyukannya dalam sholat. Bahkan kebutuhan untuk membangkitkan keadaan hati yang mulia dengan cara mendengar suara atau musik adalah bentuk kekurangan jika dibandingkan dengan orang yang selalu menyaksikan. Jika dibandingkan dengan orang yang selalu menyaksikan kehadiran Allah,
meskipun hal itu bisa menjadi kesempurnaan bagi selain mereka. Walidzalika qalal khusriyu madza a'malu bisamain yang qati'u idza mata man yusma'u minhu isyaratan ila anna sama'a minallahi ta'ala huwa daimu. Karena itu Al-Husni berkata, apa gunanya bagiku mendengar suara musik yang akan terputus jika orang yang suaranya didengar mati. Ini adalah isyarat bahwa pendengaran yang sejati dari Allah Ta'ala itulah yang bersifat abadi. Fal anbiya'u alaihimussalamu ala dawami fil ladzati sam'i wa syuhudi fala yahtajuna ila tahriki bil khilati. Para nabi alaihimussalam senantiasa berada dalam kenikmatan mendengar atau zikir dan menyaksikan kebenaran ilahi, sehingga mereka tidak membutuhkan usaha buatan untuk menggugah hati dengan cara seperti itu. Wa amma qaulul fudaili huwa ruqyatuz zina wa kadzalika ma adahu minal aqawili al-qaribati minhu fahuwa munazzalun ala sama'il fusaki wal mughtalimina minasyubbani walau kana dzalika aman lama sami'a minal jariyataini fi baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan fudhail ia nyanyian maksudnya adalah jampi pembuka jalan zina serta perkataan lain yang serupa dengannya, maka itu diarahkan pada nyanyian yang didengarkan oleh orang-orang fasik dan para pemuda yang dikuasai syahwat. Seandainya ucapan itu bersifat umum untuk semua jenis nyanyian, niscaya Rasulullah SAW tidak akan mendengarkan nyanyian dua gadis di rumah beliau. Wa amal qiyasu fa ghayatu ma yudhkaru fihi ayuqasa alal autari wa qad sabaqal farqu au yuqala huwa lahun wala ibun wa huwa kadzalika walakinid dunya kulluha lahun wala ibun. Adapun kias atau analogi hukum, maka sejauh yang disebutkan adalah dianalogikan dengan alat musik, petik atau autar, padahal telah dijelaskan perbedaannya, atau dikatakan bahwa itu adalah senda gurau dan permainan, dan memang demikian adanya. Tetapi seluruh kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah senda gurau dan permainan. Qala Umar radhiyallahu anhu li zaujatihi, innama anti lu'batun fi zawiyatil baiti wa jami'ul mula'abati ma'an nisa'i lahun ila al-khirafata allati yasababu wujudil waladi wa kadzalikal mazahu alladzi la fuksu fihi halalun nukila dzalika an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabati kama sayati tafsiluhu fi kitabi afatil lisani insyaallah. Umar radhiyallahu an berkata kepada istrinya, sesungguhnya engkau hanyalah permainan di sudut rumah. Semua bentuk senda gurau dengan istri adalah hiburan, kecuali berhubungan badan yang menjadi sebab adanya keturunan. Demikian pula bercanda yang tidak mengandung kata-kata kotor adalah halal. Hal ini dinukil
dari Rasulullah SAW dan para sahabat, dan perinciannya akan dijelaskan dalam kitab Afat al-Lisan atau bahaya-bahayanya lisan, insya Allah. Hadithu muzakhihi sallallahu alaihi wasallam ya'ti fi afatil lisani kama qala al-musannifu wa ayu lahwin yazitu ala lahwil khabasati wa zunuji fi la'ibihim wa qad thabata bin nasi ibahatuhu. Hadis tentang canda Rasulullah SAW akan disebutkan dalam Afat al-Lisan sebagaimana dikatakan oleh penulis. Dan hiburan, apalagi yang melebihi hiburannya orang-orang Habasah dan orang-orang Zunuj atau orang kulit hitam dalam permainan mereka, padahal telah ditetapkan secara nas atau teks hadis bahwa itu diperbolehkan. Ala anni aqulu Allahu maruwahun lil qalbi wa mukhafifun anhu a'ba al fikri wal qulubu idza ukrihat amiyat wa tarwihuha i'anatun laha alal jiddi fal muwadhibu alat tafakkuhi masalan yang bagi an yata'appala yaumal jumu'ati li'anna utlata yaumin tub'atsu ala nasati fi syairil ayami. Sesungguhnya saya berkata, hiburan itu memberikan penyegaran bagi hati dan meringankan beban pikiran. Hati yang dipaksa secara terus-menerus akan menjadi buta, dan memberikan penyegaran adanya padanya merupakan bantuan agar ia kembali bersemangat. Maka orang yang terus-menerus belajar fikih, misalnya, sebaiknya beristirahat pada hari Jumat, karena istirahat sehari akan membangkitkan semangat pada hari-hari berikutnya. Wal muwadhibu ala nawafilis sholawati fi sairil awqati yang bagi an yata'appala fi ba'dil awqati wali ajlihi kurihati sholatu fi ba'dil awqati fal utlatu ma'unatun alal amali wallahu mu'inun alal jiddi wala yasbiru alal jiddi al makhzi wal hakil muri illa nufusul anbiya'i alaihimussalam. Orang yang terus-menerus melaksanakan sholat-sholat sunat di setiap waktu sebaiknya beristirahat di sebagian waktu. Karena itu pula sholat dimakruhkan pada waktu-waktu tertentu. Maka waktu istirahat adalah penolong untuk kembali beramal. Dan hiburan membantu seseorang dalam bersungguh-sungguh. Tidak ada yang mampu terus-menerus bersungguh-sungguh menghadapi kebenaran yang terasa berat kecuali jiwa para nabi alaihi salam. Falahu dawa'ul qalbi minta il-i'ya'i wal milali fayan bagi an ayyakuna mubahan walakin layan bagi an yustaghfaru minhu kama la yustaghfaru minad dawa'i fa idza kana lahu ala hadhi niyati yasiru kurbatan. Hiburan adalah obat hati dari penyakit keletihan dan kejenuhan. Maka sebaiknya hiburan itu dibolehkan, namun tidak perlu berlebihan sebagaimana obat tidak boleh diminum berlebihan. Apabila hiburan dilakukan dengan niat seperti ini, maka ia menjadi sebuah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza fi haqqi mala yuharriku sama'u min qalbihi sifatan mahmudatan yutlabu tahrikuha balaisa lahu ilal ladzatu wal istirahatu al makhdzatu
Fayan bagi ayustahabba lahu dzalika liyatawassala bihi ilal maqsudil ladzi dzakarnahu. Ini berlaku bagi orang yang mendengar hiburan itu tidak menggerakkan sifat terpuji dalam hatinya yang memang seharusnya digerakkan, melainkan hanya menghasilkan kesenangan dan istirahat murni. Maka sebaiknya hal itu tetap disukai baginya, agar dengan cara itu ia bisa mencapai tujuan yang telah disebutkan. Naam, hadza yadulu ala nuqsanin anzirwatil kamali, fa innal kamila huwal ladzi la yahtaju ayyurawwiha nafsahu bi ghairil haqi, walakin hasanatul abrari sayiatul muqarrabina wa man ahata bi ilmi ilajil qulubi wa wujuhit talattufi biha lisiyaqatiha ilal haqi alima qat'an anna tarwihaha bi amsali hadhil umuri dawaun nafiun la ghina anhu. Memang hal ini menunjukkan adanya kerukunan dari puncak kesempurnaan, karena orang yang benar-benar sempurna adalah yang tidak butuh menyegarkan jiwanya kecuali dengan kebenaran. Namun demikian, kebaikan orang-orang soleh bisa dianggap kekurangan di sisi orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Dan siapa yang memahami ilmu pengobatan hati dan cara-cara yang lembut untuk menuntunnya menuju kebenaran, niscaya ia mengetahui dengan pasti bahwa menyegarkan hati dengan perkara-perkara seperti ini adalah obat yang bermanfaat yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, kesimpulan ringkasan dari terjemahan teks tersebut di atas sebagai berikut, bahwa hiburan atau dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan lahwun itu boleh dilakukan karena fungsinya hiburan itu adalah sebagai obat hati dari rasa lelah dan jenuh selama tidak berlebihan dan diniatkan untuk menyegarkan jiwa agar bisa kembali beribadah dengan semangat. Meskipun demikian, orang yang sempurna tidak membutuhkan hiburan selain kebenaran itu sendiri. Menyegarkan hati dengan cara yang baik adalah sarana yang bermanfaat dan diperlukan untuk menjaga kesehatan spiritual. Berikut nilai-nilai moral yang bisa diambil dari teks tersebut. 1. Keseimbangan antara ibadah dan istirahat. Tidak semua waktu harus diisi dengan ibadah terus-menerus. Istirahat juga penting agar semangat ibadah tetap terjaga. 2. Hiburan yang bermanfaat. Hiburan boleh dilakukan selama tidak berlebihan dan tidak melalaikan dari kewajiban. 3. Niat yang benar. Jika hiburan diniatkan untuk menyegarkan hati agar lebih giat beramal, maka ia menjadi bernilai ibadah. 4. Kesederhanaan. Berlebihan dalam hiburan seperti berlebihan dalam obat bisa menimbulkan mudarat. 5. Kesadaran spiritual. Orang yang sempurna akan menjadi kebenaran itu sendiri sebagai hiburan bagi jiwanya. Selanjutnya, yang keenam, pentingnya menjaga hati. Menyegarkan hati adalah bagian dari merawat jiwa agar tetap sehat dan siap menerima kebenaran. Berikut contoh penerapan nilai-nilai tersebut dalam hiburan sehari-hari. A. Keseimbangan antara ibadah dan istirahat.
Setelah belajar atau bekerja seharian, luangkan waktu untuk istirahat agar pikiran kembali segar, sehingga bisa sholat dan mengaji dengan lebih khusyuk. Contohnya, selesai menghafal Al-Quran, siswa boleh bermain sebentar agar tidak bosan. Yang kedua, hiburan yang bermanfaat. Pilihlah hiburan yang sehat dan mendidik, seperti mendengarkan nasyid Islami, membaca buku cerita Islami, atau olahraga bersama teman. Hindari hiburan yang mengandung maksiat atau melalaikan dari sholat. Saya pikir demikian, biar nggak panjang-panjang videonya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semangat belajar, insya Allah ilmu kita akan selalu bertambah. Dan memang belajar itu adalah suatu kewajiban. Maka saya pribadi tidak pernah menyerah dan tidak pernah lelah, tidak pernah capek yang namanya belajar. Dengan cara apapun, termasuk belajar lewat video seperti ini, adalah merupakan rutinitas keseharian bagi saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat bersama dengan saya, Ustadz Muntaha.